Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 16. Oke lah, gak usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di sisi lain, Luoli sudah tidak bertarung dengan Wu Jui kembali. Kali ini lawan Luoli adalah seorang laki-laki bernama Mugu, dan pria ini adalah peringkat ketiga dalam daftar orang buronan. Mugu kemudian mengeluarkan pedangnya untuk melawan pedang milik Luoli. Di belakang Mugu sudah banyak sosok dari orang-orang perburonan yang lainnya. Salah satunya adalah seorang yang bernama Teng Long. Dia pun kemudian berkata, "Aku tidak tahu jika di dalam Akademi Beicang ternyata memiliki gadis yang sangat cantik dan juga berbakat." Wu Jui yang mendengarkan hal seperti itu kemudian menjawabnya, "Aku tidak yakin jika kau berhadapan dengan dirinya, kau akan menang. Aku sebelumnya telah membentuk formasi tingkat kelima, dan bahkan hal itu bisa dikalahkan hanya dengan satu tebasan dari gadis itu." Mereka juga membicarakan mengenai Mo Jiang dan juga Jiu yang berhasil dikalahkan oleh Mu Chen bersama dengan Luoli ini. Bahkan mereka menganggap Mu Chen bodoh karena menolong Shen Changsen dan juga Li Xuantong, sama saja dengan membawa beban. Saat ini He Yao dan juga yang lainnya sudah mulai berkumpul kembali. Namun mereka tahu jika tidak ada yang bisa mengalahkan manusia-manusia dari daftar buronan itu apabila 3 jenderal besar aula hukuman belum tiba di dalam tempat ini. Mereka menatap pertarungan Luoli dan juga Mugu dari kejauhan, dan keberadaannya pun tidak luput dari pandangan mata Wu Jui. Saat ini semua orang hanya bisa menunggu hasil pertarungan antara Molongxi dan juga 3 jenderal dari aula hukuman. Sementara di sisi lain pertarungan antara Luoli dan juga Mugu menjadi semakin memanas. Luoli terus-menerus membuat aura pedang yang luar biasa untuk memaksa Mugu mundur. Kondisi Mugu saat ini sudah berdarah-darah karena serangan pedang dari seorang Luoli. Namun hal itu belum cukup untuk membuatnya menyerah. Mugu merasa beruntung karena sebelum pertempuran dirinya sudah mengolah beberapa seni tubuh tingkat ilahi, dan itu sangatlah kuat. Mugu yang melihat begitu banyak luka di tubuhnya pun mulai memancing amarah dari Luoli. Namun hal ini tidak terlalu berdampak dan justru membuat serangan Luoli menjadi semakin tajam saja. Tidak lama setelah itu kekuatan Luoli pun meningkat. Terdengar suara push dari kejauhan. Saat ini pandangan mata semua orang pun beralih ke sana. Tidak disangka yang datang adalah Molongxi. Wajah dari orang-orang Akademi Beicang pun berubah pucat pasi ketika melihat kemunculan orang ini. Bahkan mereka juga melihat keadaan Lin Zheng dan juga 2 jenderal yang lainnya tidak baik-baik saja. Mereka tidak menyangka dengan kemampuan yang dimiliki oleh 3 jenderal besar aula hukuman masih tidak cukup untuk bisa melawan seorang Molongxi. Sebenarnya kekuatan apa yang disembunyikan oleh orang ini? Molongxi kemudian melemparkan 3 jenderal. Dia segera bertanya, selain Shen Changsen dan juga Li Xuantong, apakah masih ada murid berbakat yang lainnya? Wu Jui kemudian menjawab, ada satu bocah yang mampu menerobos formasi yang telah aku buat. Bahkan dia mampu menghalangi sensor formasiku. Saat ini dia sedang menolong Shen Changsen dan juga Li Xuantong. Molongxi yang mendengarkan hal ini tidak peduli karena dia merasa bocah itu terlalu bodoh, dan bocah yang dimaksud adalah Mu Chen. Melihat pertarungan Luoli melawan Mugu, Molongxi pun kemudian memerintahkan Gui Xiong untuk membantu menghabisi Luoli secepat mungkin. Gui Xiong melesat dengan sangat cepat ke arah dari Luoli dan membawa kapak di telapak tangannya. Dia pun langsung mengarahkan serangan itu pada Luoli seperti ingin membelah gunung. Menerima 2 serangan, wajah Luoli telah berubah menjadi sangat serius. Aura pedang miliknya pun sesegera mungkin diayunkan dan kemudian membentuk pertahanan untuk melindungi diri sendiri. Saat ini energi Luoli dengan energi dari lawannya telah bertemu. Akhirnya degar, benturan yang keras pun terjadi. Getaran hebat mulai bisa dirasakan oleh semua orang di tempat ini. Susuan yang berada di sana bisa melihat tanpa bisa membantu karena dia tahu kekuatan yang dia miliki jauh dari kata cukup untuk memberikan bantuan terhadap Luoli. Tidak lama lagi terdengarlah sebuah suara push push push, dan sosok yang muncul adalah Mu Chen. Menyaksikan hal seperti itu membuat orang-orang dari Akademi Beicang seperti Susuan merasa cukup lega.
Pandangan mata semuanya bukan hanya mengarah pada Muchen, tapi juga mengarah pada sosok yang belakangnya. Molongsi dan juga yang lainnya pun cukup terkejut ketika menyaksikan keadaan Shen Changsen dan juga Li Xuantong yang sudah pulih kembali, seperti tidak terjadi apa-apa pada tubuh mereka. Orang-orang di dalam daftar buronan ini berpikir jika diam-diam Akademi Beijing pasti sudah mengirimkan seorang ahli di level sovereign untuk menghilangkan racun di dalam tubuh Shen Changsen dan juga Li Xuantong. Tapi Molongsi yakin jika itu bukan orang dari ahli sovereign, melainkan orang yang memiliki kekuatan cukup unik. Shen Changsen yang melihat keadaan ini pun langsung maju ke depan untuk memberikan perlawanan, dan dia yakin jika pertarungan sekarang akan membawanya memperoleh terobosan menuju tahap akhir penyelesaian surgawi. Energi yang dimiliki Shen Changsen kali ini bahkan mampu membuat pukulan bagi orang-orang daftar buronan itu. Molongsi yang menyaksikan adegan tersebut juga cukup terkejut, namun dia yakin jika Shen Changsen tetap tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Shen Changsen tidak takut akan hal itu. Dia akan terus berusaha untuk bisa mengalahkan Molongsi dengan cara apapun. Menyaksikan semangat yang luar biasa dari Shen Changsen ini membuat Molongsi menarik tubuh para jenderal aula hukuman untuk membuatnya drop ketika menyaksikan adegan itu. Sementara Muchen yang melihat hal ini pun, dia sesegera mungkin menarik Mao Jiang dan juga Ciu yang berada di genggamannya. Tapi siapa sangka Molongsi tidak peduli akan kematian mereka berdua. Dan Muchen yang melihat hal ini pun memanfaatkan situasi untuk memprovokasi teman-teman dari Molongsi. Orang-orang di daftar buronan yang lainnya seperti Wu Jui yang menyaksikan itu pun langsung berpikir jika Molongsi hanya memanfaatkan keberadaan mereka saja untuk keuntungan semata. Molongsi yang melihat provokasi dari Muchen tahu jika dia juga sudah menghilangkan racun di dalam tubuh Shen Changsen dan juga Li Xuantong. Kini Molongsi mulai menyesal ketika bertemu dengan Muchen dulu tidak langsung melenyapkan bocah tersebut. Molongsi yang sudah di ujung emosi segera memberikan serangan terhadap Muchen. Kecepatan yang dia miliki bahkan sudah membuatnya tepat berada di hadapan seorang Muchen. Namun ketika akan melayangkan serangan, Shen Changsen langsung menggunakan tombaknya untuk menyerang seorang Molongsi ini, dan dia tidak akan pernah membiarkan satupun murid Akademi Beijing terbunuh di depan matanya. Tombak panjang yang berwarna emas mulai berputar dan energi terus bermunculan, kemudian berubah menjadi teratai-teratai emas. Ini merupakan serangan Shen Changsen yang luar biasa dan diarahkan kepada Molongsi. Energi yang berada di dalam tombak terus berputar dengan cepat dan juga kuat. Teman-teman Molongsi yang menyaksikan hal ini pun yakin jika mereka yang menerima serangan pasti tidak akan sanggup menahannya. Cahaya emas terus menuju ke arahnya dan kemudian Molongsi memutuskan untuk membuka tekniknya yang merupakan telapak tangan naga iblis. Tidak lama kemudian seekor naga hitam telah muncul dan kemudian memberikan auman yang luar biasa layaknya sang raja naga. Naga ini pun langsung mengeluarkan serangan yang luar biasa ke arah teratai emas milik Shen Changsen. Pada saat keduanya bertabrakan, suara ledakan yang keras pun terdengar dan hal itu bahkan membuat Shen Changsen serta Molongsi terlempar mundur cukup jauh. Molongsi yang melihat hal ini pun langsung melemparkan 3 jenderal besar ke arah Mugui dan meminta Shen Changsen serta yang lainnya untuk datang dalam pertarungan besok siang di kota terpencil barat. Jika mereka tidak datang, maka jangan salahkan apabila ketiga jenderal ini terbunuh olehnya. Kota terpencil barat merupakan sebuah kota yang cukup tenang dengan orang-orang hebat di dalamnya, dan kota yang biasanya jarang memiliki kegaduhan itu seketika berubah ketika Molongsi dan juga kelompoknya datang. Aura yang mereka bawa sungguh kental dan juga menyeramkan, ditambah dengan fakta 3 jenderal besar Akademi Beijing dikurung di dalam sebuah kurungan logam, sehingga mereka yang berada di tempat itu dan melihatnya tidak ada yang berani melakukan perlawanan pada kelompok Molongsi. Orang asli di wilayah itu yakin jika Molongsi pasti sedang merencanakan sesuatu yang besar untuk Akademi
Akademi Beijang, dan mereka juga mengetahui apabila Molongsi lahir dari pasukan istana naga iblis yang terkenal dengan kekejamannya. Keesokan harinya Molongsi masih tidak berpindah dari tempatnya kemarin datang, dan semua orang yang berada di wilayah itu tidak ada yang mau ikut campur dalam masalah ini karena mereka semuanya tahu apa yang akan mereka terima jika ikut turun tangan dalam urusan Molongsi. Dan siapa sangka bahwa orang ini melakukan hanya karena tidak ingin terus berada di bawah Mo Xingtian. Jika kali ini rencananya berhasil, maka dia akan mendapatkan kuota untuk membuka Gunung Roh Kudus dan mendapatkan pembaptisan rohani, sehingga dia akan bisa meraih kekuatan atau level di tahapan sovereign yang kemudian membuat Mo Xingtian berada di bawah kendalinya. Waktu pun terus berlalu dan kali ini siang hari telah tiba. Orang yang datang ke tempat itu menjadi semakin ramai dan semua orang pun mengarahkan pandangan tepat pada Molongsi. Tiba-tiba saja senyuman Molongsi pun terukir di wajahnya. Dia mulai menyadari jika ada energi kemarahan yang berjalan ke arahnya. Sesuai dengan dugaan, energi ini berasal dari Mu Chen dan juga kelompoknya yang telah tiba. Pandangan mata dari semua orang pun beralih pada kelompok Mu Chen. Mereka tidak mengira jika siswa Akademi Beijang ini memiliki keberanian yang luar biasa untuk benar-benar datang. Saat ini semua orang hanya bisa memandang ke arah kedua kelompok itu dan mungkin akan menjadi pertarungan yang cukup hebat. Bahkan dari kedua belah pihak telah terdapat tetua yang datang. Meskipun mereka datang, tetap tidak boleh ikut campur dalam hal itu. Tatapan tajam dari Shen Changsen kali ini mengarah pada Molongsi. Tak lama, tatapan ini berpindah ke sisi di mana Lin Zheng dan juga yang lainnya dikurung di dalam sebuah kurungan logam. Keinginan dan juga kemarahan yang besar pun terus berkobar di dalam hati Shen Changsen dan juga Mu Chen serta yang lain. Kemudian Shen Changsen berjanji akan membalaskan perbuatan Molongsi ratusan kali lipat. Saat ini mereka tidak bisa gegabah karena nyawa dari 3 senior berada di genggaman tangan Molongsi. Shen Changsen kemudian berkata, "Kirimkan serangan apapun yang kalian punya dan kami akan mengembalikannya kepada dirimu." Molongsi yang mendengarkan hal ini pun tersenyum sambil menimpali. Kita sudah mempersiapkan 4 arena. Silakan kalian kirimkan 4 orang untuk bertarung. Namun mereka tahu jika dalam pertarungan kali ini tidak ada yang namanya keadilan, dan mereka jelas tahu jika ini adalah pertarungan hidup dan mati. Mu Chen yang mendengar hal itu pun mengetahui niat asli Molongsi. Dia ingin bertarung 1 lawan 1 sehingga dirinya akan lebih cepat mengalahkan kelompok dari Mu Chen. Hal ini juga meminimalisir kepungan dari kelompok lawan. Shen Changsen yang mendengarkan hal itu pun langsung menyetujuinya. Karena ini mereka tidak akan memiliki cara lain untuk menyelamatkan Lin Zheng dan juga 2 orang yang lainnya. Dengan penuh tawa Molongsi meminta rekan-rekannya untuk maju, dan saat ini dari daftar buronan yang akan bertarung adalah Molongsi, Mugu, Gui Xiong, dan juga Wu Jui. Di sisi lain ada seorang berjubah hijau. Dia memandang sekitar dengan penuh minat, sementara di belakangnya telah berdiri anggota kelompoknya dan mereka terus saja membicarakan tentang 2 kelompok yang akan bertarung itu. Mereka yakin jika pertarungan kali ini akan dimenangkan oleh kelompok Molongsi karena pasukan yang dibawa oleh Shen Changsen hanya memiliki kekuatan biasa-biasa saja. Kembali pada kelompok Mu Chen, mereka akan mengeluarkan Shen Changsen, Li Xuantong, Mu Chen, dan juga Luo Li dalam pertarungan saat ini. Hal itu pun memicu berbagai perdebatan bagi para penonton. Mereka tidak begitu yakin formasi yang digunakan Akademi Beijang akan menguntungkan bagi mereka. Di sisi lain, Mu Chen dan juga kelompoknya sudah sangat yakin dengan formasi itu. Luo Li dan juga Li Xuantong berkata jika mereka akan sesegera mungkin mengalahkan lawan dan kemudian membantu Mu Chen melawan Wu Jui. Mereka juga sangat yakin jika ada sesuatu hal yang disembunyikan oleh Wu Jui ini. Semua orang menatap Mu Chen tidak percaya. Seorang siswa baru melawan Wu Jui yang merupakan seorang master formasi tingkat kelima. Berbeda halnya dengan Wu Jui. Dia tahu meski Mu Chen seorang siswa baru, tapi dia memiliki kekuatan yang tidak boleh dianggap remeh. Mu Chen adalah orang yang memaksa mereka sampai di titik kali ini, dan karena Mu Chen lah Mao Jiang dan juga Jiu mati. Shen Changsen dan juga Li Xuantong bisa selamat dan terbebas dari
racun yang telah mengenai tubuh mereka. Hal ini hanya bisa membuat kelompok dari Molongsi menyandra 3 jenderal besar. Di sisi lain, Sen Changsen sudah mulai melakukan penyerangan terhadap Molongsi. Woli dan juga Li Xuantong yang berada di sisinya juga tidak ragu lagi untuk memberikan penyerangan. Dan pada akhirnya pertarungan yang cukup sengit pun terjadi. Berbagai serangan tanpa henti telah diluncurkan satu sama lain. Semua penonton juga menyaksikan pertarungan ini dengan penuh minat. Suara ledakan telah bergema di langit dan kemudian energi-energi yang luar biasa saling bertabrakan satu sama lain membuat pertarungan itu semakin mencekam saja. Kita kembali ke sisi dari Mu Chen. Dari dalam tubuhnya saat ini sudah mulai keluar api hitam yang cukup menakutkan. Namun tidak disangka jika Wu Jui sudah mempersiapkan 2 formasi peringkat keempat untuk menekan Mu Chen, dan kedua formasi itu terus berputar membentuk telapak tangan raksasa yang mengarah persis ke arah Mu Chen di bawahnya. Namun Mu Chen dengan santai bisa menghindari serangan telapak tangan raksasa. Semua orang saat ini mengetahui kenapa Mu Chen sangat percaya diri dalam pertarungan melawan Wu Jui, karena dirinya sebenarnya juga merupakan seorang master formasi. Wu Jui yang melihat hal ini juga cukup terkejut. Mu Chen tidak mau menyanyiakan kesempatan yang ada sehingga dia langsung mengatur 2 formasi spiritual untuk memberikan penyerangan yang lebih dahsyat. Namun pada akhirnya serangan formasi dari seorang Mu Chen masih belum memiliki arti yang besar untuk seorang Wu Jui, tapi tidak apa-apa. Hal itu sudah sedikit berguna untuk memberikan penekanan karena merasa semakin terancam. Wu Jui pun kembali melayangkan ratusan formasi tingkat keempat ke arah Mu Chen. Namun Mu Chen bisa dengan mudah melawan formasi-formasi ini dengan petir hitam yang berada di dalam tubuhnya. Menyaksikan hal seperti itu, Wu Jui terus mencoba mengaktifkan formasi tingkat kelima agar bisa segera mengalahkan Mu Chen. Setelah berhasil mengalahkan formasi tingkat 4 milik Wu Jui, Mu Chen pun melihat ke arah atas dan di sana dia bisa merasakan jika formasi yang dibentuk Wu Jui sangat membahayakan. Mu Chen bisa melihat jika formasi yang dibentuk Wu Jui kali ini akan lebih besar dan juga menakutkan. Formasi ini mirip dengan 9 gunung yang mengerikan. Dengan bangga, Wu Jui berkata jika formasi ini sudah berhasil melenyapkan 13 orang di tahap penyelesaian surgawi. Mendengarkan hal itu, Mu Chen harus ekstra hati-hati dan dia tidak boleh lengah sedikit pun. Tidak lama kemudian 9 gunung mulai mengeluarkan cahaya keemasan mirip dengan tempat tinggal para dewa. Mu Chen yakin jika formasi yang dibentuk Wu Jui tidak lebih lemah dari formasi teratai hitam ganda miliknya. Di seberang arena, Wu Jui mengirimkan tatapan acuh tidak acuh. Dia juga segera memerintahkan pada formasi untuk bergerak dan kemudian gerakan ini menghasilkan gelombang yang hebat untuk siap menekan Mu Chen sampai mati. Saat serangan itu mulai mendekat pada seorang Mu Chen, bocah itu berusaha menghalau serangannya menggunakan segel harimau putih. Tapi baru saja harimau putih milik Mu Chen bertabrakan dengan gunung raksasa itu, langsung hancur berkeping-keping. Hal ini membuat Wu Jui menyela dan juga meremehkan kekuatan Mu Chen. Saat ini dia menambahkan serangan yang jauh lebih ganas untuk Mu Chen. Sementara Mu Chen juga mengeluarkan 3 hewan lainnya, yaitu kura-kura hitam dan juga burung vermilion untuk menahan serangan dari Wu Jui. Setelah berhasil memblokir serangan itu, Mu Chen pun segera mengeluarkan petir hitam dari dalam tubuhnya untuk memberikan serangan terhadap gunung. Tak disangka satu persatu gunung milik Wu Jui berhasil dihancurkan oleh Mu Chen. Tapi hal itu berasa sia-sia karena gunungnya setelah hancur bisa kembali menjadi utuh. Mu Chen pun mulai menyadari jika gunung ini sebenarnya hanyalah sebuah ilusi dan yang asli hanya ada satu gunung saja. Mungkin itu adalah gunung Tante Ernie. Wu Jui yang melihat Mu Chen sudah mengetahui rencananya pun langsung meminta gunung Tante Ernie berputar dan memberikan serangan terhadap Mu Chen secara bersamaan. Namun serangan-serangan itu belum berhasil mengenai tubuh Mu Chen karena saat ini dia telah menggunakan seni pergerakan naga putih. Di dalam pikiran Mu Chen, dia berfokus tentang bagaimana caranya menemukan gunung Tante Ernie yang asli dan kemudian Mu Chen memutuskan untuk menutup matanya. Di sisi lain, Wu Jui merasa bahwa bocah ini sedang melakukan sesuatu yang aneh. Tidak lama kemudian, peng peng degar,
pertempuran antara Shen Changsen dan juga Molongsi terus berlanjut. Ledakan-ledakan yang besar pun terus terjadi. Bahkan tubuh Shen Changsen mulai mengalami beberapa luka dan Molongsi yang belum puas segera mengeluarkan pedang hitam miliknya, mencoba memberikan Shen Changsen serangan yang jauh lebih keras. Kali ini Molongsi harus memastikan bahwa dia bisa melenyapkan Shen Changsen yang telah mengganggu dirinya, karena jika tidak, dalam pertemuan berikutnya mungkin Shen Changsen akan mengalami peningkatan kekuatan yang jauh lebih besar dan itu akan menyulitkan seorang Molongsi. Tangan dari Molongsi tiba-tiba membentuk sebuah segel tertentu. Energi yang keluar sepenuhnya telah diserap oleh pedang hitam. Tidak lama, pedang itu pun mulai mengeluarkan sisik-sisik naga hitam yang cukup mempesona. Dan kemudian Shen Changsen ketika menyaksikan hal ini pun raut wajahnya penuh ketakutan. Namun dia harus tetap mengambil resiko apapun yang terjadi ke depannya. Dia takut jika dirinya gagal, maka akan berdampak pada pertarungan tiga kelompok yang lainnya. Tidak lama kemudian Mu Chen pada akhirnya bisa menemukan gunung Tante Ernie yang asli. Senyuman sinis muncul di raut wajahnya dan kemudian ketika Wu Jui menyaksikan senyuman ini, dia pun yakin jika Mu Chen sebenarnya telah mampu menguasai formasi hati. Hal itu akan cukup berbahaya bagi dirinya. Raut wajah seorang Wu Jui telah dipenuhi syok yang tidak biasa. Sementara Mu Chen memanfaatkan waktunya untuk memberikan serangan pada gunung Tante Ernie yang asli. Wu Jui yang tersadar segera memerintahkan 8 gunung yang lainnya untuk memberikan tekanan pada Mu Chen. Tapi tak disangka pagoda agung kini telah muncul untuk memberikan perlindungan pada Mu Chen dan langsung blokir serangan dari 8 gunung ilusi. Bahkan Mu Chen sudah siap dengan serangan miliknya yang akan dilayangkan pada gunung Tante Ernie milik Wu Jui itu. Di sisi lain Shen Changsen sudah dalam keadaan yang sangat terdesak dan saat ini semua orang tidak menyangka jika kekuatan Molongsi akan mencapai tahap seperti itu. Mereka yakin Shen Changsen akan berakhir hari ini. Naga iblis berwarna hitam milik Molongsi sudah meluncur dengan sangat cepat menuju ke arah Shen Changsen dan kemudian di telapak tangan orang itu sudah memegang tombak teratai emas. Shen Changsen kemudian terbang menuju ke arah serangan dari Molongsi. Ketika ujung tombak teratai emas miliknya bersentuhan dengan naga hitam, seni spiritual tingkat dewa dari tombak ini pun dikeluarkan dan kemudian memberikan perlawanan yang cukup luar biasa. Namun siapa sangka bahwa serangan tombak teratai emas kali ini telah berhasil dicengkeram oleh kaki naga hitam. Tombak dengan energi yang tidak terbatas itu pun lalu degar hancur berkeping-keping. Hanya dengan sekali cengkeraman saja tubuh Shen Changsen sudah mengalami cedera serius. Namun di seberang Molongsi masih tetap acuh tidak acuh. Dia yakin jika pertarungan kali ini akan dimenangkan oleh istana naga iblis. Molongsi sudah bersiap untuk melenyapkan seorang Shen Changsen dan tiba-tiba saja terdengarlah sebuah ledakan yang besar dan mengalihkan perhatian dari semua orang yang berada di dalam tempat itu. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Ledakan besar macam apa yang telah muncul dan itu disebabkan oleh siapa? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.